juga ini rumah bertumbuh ya, jadi tumbuhnya tuh pelan-pelan. Halo teman-teman, welcome back to Sukmasari Channel. Halo guys, welcome back to Sukmasari Channel. Aduh, capek banget sih guys. Sebelumnya teman-teman, kita mau cerita dulu. Jadi kalau teman-teman tahu, kita kan sebelumnya emang berniat renovasi rumah ya, renovasi. Terus kemarin juga sempat kita pakai jasa kontraktor. Terus juga kalau kontraktor kan emang tapi kontraktornya itu kita cuman pakai jasa aja. Kalau bahan dari kita. Jadi kayak bahan-bahan itu semuanya kita yang beli. Soalnya kan kita juga mau beli itu nggak asal-asal. Kita pengen yang bagus lah, karena buat masalah. Kita lihat kualitasnya juga. Kita mau yang terbaik lah, ibaratnya kan gitu. Jadi kita cuman pakai jasa kontraktornya itu aja. Nah itu kemarin juga proses renovasi rumah kita itu sekitar 14 hari. 14 hari ya. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman udah lihat sebagian cuplikan video kita kan ada kayak kesepil-sepil dikit gitu kan. Ya seperti itu. Cuman emang kita pakai jasa kontraktornya itu cuman bagian itu aja. Nah ada beberapa part yang emang kita pengen untuk bikin sendiri. Karena itu emang kayak customize banget gitu loh, kayak ini, kayak tingginya itu kayak kita harus masih menyesuaikan dengan barang-barang yang kita punya. Nah sedangkan kalau misalkan mau pakai kontraktor itu, dari 14 hari yang udah kita lewatin tuh kayak banyak banget miss-nya ya sayang. Kayak misal pasang show, kayak penempatannya itu nggak sesuai, terus kadang tuh kerjanya juga asal-asalan gitu kan. Terus banyak miss-nya juga terus komunikasi sama kita tuh juga kurang gitu. Jadi kayak selama 14 hari itu kayak kita komplainan juga banyak banget teman-teman. Terus ya, kayak tembok belentung. Ya banyak sih sebenarnya, nggak bisa kita sebutin satu persatu. Dan juga sempat banget ada dramanya juga, cuman kita nggak bisa spill di sini dramanya kenapa. Jadi setelah kita lihat pengerjaannya mereka seperti itu, jadi kita tidak melanjutkan untuk membuat kitchen yang sedetail itu dan serumit itu. Kita nggak serahkan kepada mereka, jadi kita memutuskan untuk pelan-pelan aja ya sayang. Kita pelan-pelan, kita bikin sendiri karena ini kayak harus detail banget nih teman-teman. Kayak tingginya tuh harus segini, bagian ini lebarnya harus segini, kayak gitu. Terus colokan tuh harus benar-benar di sini kayak gitu kan. Nah jadi juga apa namanya ya, kita juga kerjanya mungkin ngerjainnya cuman di hari Sabtu, Minggu atau kalau ada libur nasional. Sabtu Minggu. Kalau misalkan ada tanggal merah ya oke, kita ini nyicil gitu. Jadi kalau misalkan nanti kelihatannya kok kayak lama banget ya, namanya juga ini rumah bertumbuh ya. Jadi tumbuhnya tuh pelan-pelan. Namanya tumbuh kan nggak ada yang dari segini tiba-tiba segini tuh kan nggak ada. Jadi ya segini pelan-pelan. Namanya juga jadi rumah intinya nanti kita akan spill bagaimana prosesnya dan bagaimana nanti sudah jadinya seperti apa ya. Iya. Ini tuh apa namanya, kita beli ada wood plank, cuman ya emang kita belum pasang aja. Jadi kita nggak spill dulu guys. Ya udah, nanti kita spill aja ya apa namanya proses pengerjaan kita. Ini juga by the way lagi kotor-kotor karena juga merangkap kerjaan jadi kuli bangunan juga. Iya. Ya udah wes guys, gitu aja. Jadi ini kita lagi ngebobok buat jalur. Ini nanti buat jalur sink ke sebelah sini. Terus yang tadi di sini udah kita hilangkan. Ini nanti buat apa? Lihat aja videonya nanti jadinya seperti apa ya guys. Nih. Jadi lagi bobok-bobok buat saluran air sama nanti buat saluran listrik. Oke?
1, 2, 3. Bah. Oke guys, capek juga ya kerja. Tadi sih kerja dari jam 4:30 ya, 4:30 kita ngecol dikit. Apa ini kok ada lubangnya sayang? Oh, ini nanti buat kompor. Bukan sayang. Kitchen sink. Buat kitchen sink. Nah, ini untuk kompor pertamanya. Nah, ini untuk colokannya 1, 2, 3. Ini kita belum tutup ya karena ini nanti belakangan aja. Dan di sini nanti ada keran. Gak kelihatan Keran satu. Sebelah sini keran untuk kitchen sink, yang ini untuk mesin cuci ya. Jadi nanti mesin cucinya kita masukin ke sini. Oke, pasti banyak yang itu tingginya berapa katanya ya. Jadi kita menyesuaikan untuk tinggi tengah ini untuk mesin cucinya tingginya 87 ya. Tinggi bawah 87. Untuk cor-corannya kita ambil 4, jadi nanti jadinya 92 nih. 9 antara 91 92 sih pengennya 91 aja karena nggak terlalu tinggi ya. Jadi pas cocok kalau 95 itu ketinggian. Nah, nanti ini kita Ini sayang, ini apa sih? Kok aku penasaran banget ini kok bentuknya begini. ini nanti dibuat minibar sih. Minibar, Minibar. bar. Ini apa sayang? Ini nanti untuk tempat kulkas sih sebenarnya yang karena bahannya tadi agak kurang, jadi kita ngecornya di next lagi. Dan nanti di sini kulkas, minibar. Di sini partisi ke atas. Sini ada dapur dan di sini ada ya buat. Aku mau sepil yang belakang sayang. Nah, ini akhirnya kita semen guys. Terus kemarin juga di sini udah nambah keran. Ini kalau kalian tahu ini connecting ke sini kabel buat nanti di sini guys mau dibikin ijo-ijo. Kira-kira bakal jadi kayak apa? Jadi kalian lihat aja video kita. Nah, tapi di sini juga Apa? kita buat apa itu namanya? Pintu ini ya, pintu aluminium. Nanti Aluminium? Di sini kita pasang pintu aluminium. Jadi nanti kalau misalnya jalan, ambil bahan kulkas, di sini taruh di tengah, kunci, di situ geser, sini masak sehari. Di sini nanti kita bikin Lubang hood ya. kitchen set ya, kitchen set. Nah di sini maksudnya di sini nanti pintu aluminium. Kita mau custom dulu pintu aluminiumnya. Nih guys aluminiumnya. Udah menjulang, ternyata aluminium itu sangat panjang sekali tuh, sampai ke dalam sana tembus. Ini memang benar-benar proses kita dari nol ya. Nanti jadinya seperti apa? By the way, ikutin terus videonya di Sukmasari. Wing. Tinggi sekali. Tinggi ya ternyata. Selamat datang kembali di Sukmasari Channel. Teman-teman, jadi ini udah day kesekian banyak sekali kita renovasi rumahnya, nggak selesai-selesai. Kalian tahu kenapa? Karena kita kerjain sendiri teman-teman. Progresnya ya alhamdulillah udah berapa persen ya Ki? 70%.
Berapa persen ini, Beb? Rumah kita ini berapa persen? Persen. Berapa? Udah 75%. 75% renovasinya. Ya kalau kalian teman-teman lihat nih, ini juga masih belum ya sebenarnya. Ini nanti rencananya mau dibuat tempat kulkas. Itu cara-caranya udah selesai, tinggal nanti di granit aja ya guys. Sama ini belum selesai karena ini harusnya di sini masih ada lagi, tapi masih belum dicor. Sama ini ada nanti buat apa namanya, pintu di situ juga masih belum dipasang. Terus malam ini kita malam mingguan di rumah. Ini sekarang lagi instalasi nih teman-teman, lihat ya, instalasi listrik buat yang di dapur. Ini jadi di atas meja dapur dikasih colokan 2 sama saklar buat lampu. Ini lagi di apa namanya, diinstal sama Mas Bambang. Kalau yang ini nanti buat colokan penghisap asap. Ini juga udah dicor tapi masih belum dipasang granitnya. Ya pelan-pelan ya teman-teman, kita prosesnya juga. Namanya juga ini rumah tumbuh, jadi tumbuhnya ya pelan-pelan, nggak langsung jadi dalam semalam. Kita juga kesininya juga tiap Sabtu dan Minggu aja guys. Sabtunya juga jam 4 sore kita kesini, ini juga sampai malam. Ini di luar udah gelap. Nah ini juga masih belum dicat. Ngecatnya nanti dulu ya guys. Ini satu-satu lah, aku sih bantuin sebisanya yang aku bisa aja. Jadi ya seperti itu progres renovasi rumah kita. Ini adalah tutup stop kontak. Nih aku nggak custom sih, belinya pilih yang warna abu-abu karena nanti dapurnya temanya mau yang abu-abu. Kalau kalian udah lihat kamar mandi kita juga warnanya abu-abu. Kalian udah nonton belum video kita kamar mandi abu-abu? Nih, ini stop kontak, ini yang mereknya Morgan guys, kelihatan gak sih ini? Jadi kita sengaja pilih yang sekalian wes biar abu-abu semuanya. Gitu. Kira-kira nanti jadi apa dapur tumbuh kita? Jadi kalian support terus ya guys video kita. Oke. Belum selesai ini dari tadi karena emang ribet ya instalasi listrik itu. Sayang. Hai. Jadi sekarang kita mau ngecat yang masih ngecat apa ini? Yang belentong-belentong ya masih. Yang masih belum tercat. Ini pakai apa sayang? Ini caca kita pakai Dulux. Coba sini untuk interior. Eksterior itu tulisannya. Tapi eksterior pun kalau dipakai buat interior justru lebih bagus ya. Angel lah ram sayang buka ibu ini. Buangnya ya wes. Nanti lah.
Oh iya teman-teman, jadi sebelumnya aku mau spill beberapa produk yang kami beli untuk mengisi rumah baru kita. Jadi ini ada lampu taman yang aku suka. Lampu ini bisa dipasang dengan dua cara. Bisa ditancap langsung ke tanah, bisa juga ditempel ke dinding. Jadi mau di taman, di teras, di pagar, atau di area jalan juga bisa. Pemasangannya juga super gampang, gak perlu alat ribet, tinggal colok atau tempel, udah langsung nyala. Selain bikin rumah kelihatan lebih mewah, lampu ini juga hemat listrik dan tahan cuaca. Jadi aman banget dipakai di luar ruangan. Cahaya hangatnya tuh bikin halaman kelihatan estetik banget. Kadang hal sederhana kayak pencahayaan aja bisa bikin suasana rumah berubah banget ya. Gak kerasa udah hari ke-8 aja ya. Untuk pemasangan granit di hari ke-7 kami gak sempat video teman-teman. Jadi pemasangan granit untuk area kitchen dan minibar sudah selesai ya. Jadi sekarang aku mau bersihin. Ini ada sisa-sisa lakban, mau aku copot-copotin dulu ya. Nah teman-teman, akhirnya pemasangan granit selesai di hari ke-8. Kadang kita cuma fokus milih keramik yang paling bagus, warnanya harus pas, motifnya harus keren, tapi sering lupa hal kecil, natnya. Padahal justru dari nat inilah tampilan granit bisa kelihatan sempurna. Nih coba lihat, kalau dilihat dari dekat banyak yang renggang, banyak yang berlubang, gak rapi. Jadi kalau kamu lagi renovasi atau pasang granit baru, jangan cuma pikirin granitnya, pikirin juga natnya. Nah kalau aku pakai nat yang satu ini nih, yang berkualitas tinggi. Nat ini bisa dipakai buat lantai dan dinding di area indoor maupun outdoor. Gak gampang retak, gampang juga diaplikasikan. Dan warnanya itu loh awet banget. Dan yang paling seru, warnanya banyak banget. Yang aku pakai warna orchid grey. Nah satu lagi nih, kalau kalian habis renovasi rumah, pasti ada noda semen nempel di lantai atau di keran kayak gini yang susah banget dibersihin. Mau digosok pakai sabun pun gak mempan. Mau digosok pakai sikat, malah bikin tangan pegel. Tapi aku gak perlu khawatir, karena ada Jenio Cement Remover Spray. Cara pakainya juga gampang banget. Cukup disemprot aja, terus didiamkan deh. Didiamkan kurang lebih 10 menit ya. Cairan ini diformulasikan khusus buat bersihin sisa semen, acian, dan kerak bangunan di permukaan keras seperti granit, keramik, batu alam, bahkan kaca. Setelah 10 menit disikat-sikat kecil kayak gini, dibilas terus dilap deh. Noda semen dan kerak pasti langsung hilang seketika. Gak perlu tenaga ekstra, gak perlu gosok kuat-kuat. Hasilnya bersih maksimal dalam hitungan menit aja. Jadi kalau kamu pengen hasil akhir yang bersih dan kinclong tanpa ribet, Jenio Cement Remover Spray ini wajib banget ada di rumah kamu. Oke, jadi karena pemasangan granit udah selesai, lanjut di next video ya untuk video-video update kita tentang makeover dapur mungil ini. Meskipun dapurnya minimalis, semoga selalu terasa hangat, bersih, dan penuh rezeki. Semoga selalu ada keberkahan di setiap sudutnya. See you di next video, bye-bye.